Teman-teman, di depan kalian sekarang agak ada yang beda, nggak kelihatan ada perangkat elektronik yang mau saya betulin. Di sini cuman ada solder aja yang bisa kita lihat di sini, teman-teman. Ada solder yang biasanya saya pakai buat memperbaiki peralatan elektronik. Ya, solder ini sih solder standar aja. Solder yang besarnya dayanya adalah 40 watt dengan ujung yang runcing. Ujungnya ini ujung yang lumayan enak, yang suka banget saya menggunakannya. Kebetulan waktu itu saya belinya di Malang, Jawa Timur ya. Terus saya bawa ke sini deh, saya pakai buat nyolder, dan alhamdulillah masih bisa dipakai sampai sekarang. Terus poinnya apa dari pembicaraan tentang solder kali ini, teman-teman? Poinnya adalah solder ini bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat lainnya gitu. Apa kira-kira manfaat dari solder ini selain untuk menyolder sesuatu, selain untuk memperbaiki peralatan elektronik? Manfaatnya adalah kita akan cari tahu sambil kita ngelihat rangkaian soft start saya ini. Dan apa jawabannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman sekarang bisa melihat ada sebuah solder, ada sebuah rangkaian soft start, dan ceritanya gini. Fungsi dari dua alat ini adalah, yang pertama, solder berfungsi untuk menjadi beban. Yang kedua, soft start berfungsi sebagai resistor. Ya udah ketahuan ya fungsinya. Artinya sebagai penghambat tegangan atau penghambat daya. Sekarang teman-teman, soft startnya kan nyala nih, MCB dalam posisi on. Sekarang coba kita mau lihat tegangan yang masuk ke sini itu ada berapa volt sih? Karena tegangannya AC, jadi kita harus kondisikan avometer kita ke ring AC, pakai yang besar lah, 750 volt ya. Kita mau cek tegangannya berapa. Langsung aja kita colokin di sini. Kita bisa ngelihat bahwa tegangan yang dibaca oleh avometer saya adalah 230 volt. 230 volt AC. Nah, terus waktu saya off-kan MCB-nya, berapa sih tegangan yang ada di sini? Ya jelas sama dong, 230 volt. Nah, gimana kalau misalnya kita pasang beban? Kita pasang beban alias kita pasang solder. Kali ini bebannya saya menggunakan solder. Bebannya saya menggunakan solder, teman-teman. Saya colokin soldernya di rangkaian soft start saya, dan MCB dalam keadaan off. Saya colokin ya, seperti ini. Kita bisa melihat lampu pijar kita nyalanya redup. Nah, berapa volt sih sekarang? Sekarang berapa volt tegangan pada stop kontak kita ini? Kita akan lihat berapa tegangan pada stop kontak ini setelah kita beri beban.
solder sebesar 40 watt. Kita bisa melihat di sini ada tegangan sekitar 196 volt atau 198 volt. Kalau kita on kan MCB-nya, tegangannya akan kembali menjadi 230 volt. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara yang sederhana kita bisa mengurangi tegangan sekitar 230 volt menjadi 200 volt. Berarti kan berkurang 30 ya. Salah ketik saya. Apa sih? 230 volt dikurangi 200 volt, ya 30 gitu. Menggunakan solder yang besarnya adalah 40 watt. 40 watt apa 30 watt nih? Setahu saya kemarin waktu saya beli 40 watt ya. Tapi nggak tahu kalau nyatanya 30 watt. Jadi gini loh teman-teman. Ada teman yang nanya soal nurunin arus listrik dari 220 volt ke 110 volt AC. Jadi tegangannya 220 volt AC dikurangi menjadi 110 volt AC. Karena dia mau menghidupkan AC yang besarnya 1 PK. Dan AC itu menggunakan tegangan sebesar 110 volt. Kayaknya itu sih bukan AC standar nasional Indonesia. Karena kalau SNI pasti tegangannya 220 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Tapi kalau menggunakan 110 volt itu biasanya produk-produk luar negeri, sekitar daerah Eropa sana, kayak Inggris dan tetangga-tetangganya gitu. Karena mereka lah yang menggunakan tegangan 110 volt di Eropa ya. Di Eropa apa Amerika ya? Bentar teman-teman. Di Amerika. Di Amerika tuh pakai, moga-moga saya bener ya. Di Amerika tuh pakai, kan ada benua ya, benua Amerika sama benua Eropa. Dua benua itu beda penggunaan standar listriknya. Kalau seingat saya di Amerika tuh pakainya 110 volt 50 Hz. Tapi kalau di Eropa itu menggunakan 220 volt 50 Hz gitu. Nah, karena perbedaan antara dua benua tadi, akhirnya beberapa perangkat elektronik itu dikasih dua opsi yang bisa agar dia bisa dijual di Amerika dan dia bisa dijual di Eropa. Ada yang namanya selektor, voltage selector. Ada yang namanya voltage selector di bagian belakang, biasanya di bagian belakang perangkat elektroniknya. Misalnya audio amplifier, itu di bagian belakang tuh ada audio selector, bisa digeser ke 220 volt, bisa digeser ke 110 volt. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang mana, ya kita tinggal geser aja gitu. Itu kalau misalnya menggunakan trafo ya, karena ya gampang gitu. Trafo kan ada dua lilitan, satu lilitan 110 volt, satu lilitan 220 volt. Kalau misalnya lilitan 110 volt kita masukin tegangan 220 volt juga namanya kan nggak cocok ya. Jadi selektor itu, saklar itu tinggal digeser untuk milih lilitan mana yang kita gunakan gitu. Nah, sesederhana itu untuk membuat selektor dari 110 volt dan 220 volt. Tapi tantangannya sekarang beda gitu. Yang dihidupkan adalah AC. AC yang notabene nggak menggunakan trafo
seperti audio seperti perangkat audio video gitu. Jadi nggak bisa menggunakan prinsip kerja yang sama seperti itu. Jadi harus beli rangkaian penurun tegangan. Nah, rangkaian penurun tegangan nih apa? Kita bisa pakai salah satunya adalah trafo inti besi yang kita lilit sendiri. Trafo inti besi yang kita lilit sendiri yang bisa menurunkan tegangan 220 volt ke 110 volt. Jadi di kumparan primer itu kita bisa lilit sebesar lilitan tertentu, sebanyak lilitan tertentu, kemudian di lilitan primer, di kumparan primer, di bagian sekunder maksudnya. Di bagian sekunder kita lilit lilitan tersebut dengan lilitan tertentu, dengan angka tertentu. Itu yang akan menjadikan tegangan listrik kita menjadi turun 110 volt. Dan cara yang kedua adalah menggunakan rangkaian soft start. Mengapa menggunakan rangkaian soft start? Karena rangkaian soft start ini sekaligus berfungsi sebagai penurun tegangan atau penghambat arus, atau berfungsi sebagai resistor, dengan prinsip menjadikan lampu dan solder ini sebagai resistor atau sebagai beban. Akhirnya tegangan yang dikeluarkan di stop kontak itu menjadi turun, dan nilai turunnya signifikan tergantung berapa resistor atau berapa beban yang kita berikan di sini. Misalnya beban solder, kalau misalnya kita colokin di sini seperti yang tadi, di soft start itu akan menjadi bertegangan 110 volt. Padahal tegangan asli di rumah itu 220 volt. Akan menjadi 110 volt, dan waktu dia muncul 110 volt, dia bisa digunakan untuk menghidupkan AC yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya lebih tegangannya, ya nanti AC-nya bakal rusak ya, nggak dingin nanti. Dan untuk menentukan resistor atau untuk menentukan dayanya, untuk menentukan bebannya itu apa dan berapa, itu kita harus trial and error. Kita bisa beli lampu yang banyak. Ini kan saya menggunakan lampu 70 watt. Kita bisa menggunakan lampu 100 watt, kita pasang, terus kita kasih beban satu lampu lagi. Jadi solder ini kita ganti lampu, teman-teman. Solder ini kita ganti lampu dan fitting gitu ya. Nanti kita colokin deh di sini lampu itu gitu. Jadi kan solder ini udah diganti dengan lampu akhirnya. Dan nanti output di sini itu akan berkurang juga tegangannya, tergantung dari berapa banyak lampu yang kita pasang di sini. Saya menggunakan lampu sekarang ini, lampu bohlam 70 watt dan solder sebesar 40 watt. Itu bisa menurunkan tegangan sebesar 30 volt. Jadi berapa banyak lampu 100 watt yang kita butuhkan yang bisa menurunkan tegangan menjadi 110 volt dari 220 volt, itu ya tergantung coba-coba aja gitu. Karena saya nggak punya lampunya yang 100 watt banyak, akhirnya saya nggak bisa nunjukin ke kalian ya. Kalau sempet bisa saya beli lampu 100 watt banyak, nanti saya tunjukin deh ke kalian. Dan lampu itu kita seri. Kalau misalnya kita pasang satu lampu masih belum turunnya kurang banyak, sekarang kita jadikan lampunya, kita seri lagi, kita tambah satu lagi, akhirnya kita seri 2 lampu. Sama ini kan jadi 3. Jadi kalau 3 lampu seri kita hidupkan, kita colokin di sini. Nah, tegangan di stop kontak nanti bakal jadi berapa gitu. Tapi jangan lupa MCB harus dalam keadaan off gitu ya. Saat kita mendapatkan tegangan 110 volt di sini, dan itu baru bisa kita gunakan untuk menghidupkan AC yang kita sebutin tadi, kayak gitu. Jadi
Kenapa kok nggak pakai resistor aja? Di video saya pernah nunjukin pakai resistor untuk menurunkan tegangan 220 volt ke 110 volt. Itu kan hanya teori ya teman-teman. Yang nggak saya gali lebih dalam di dalam video itu, karena inilah penggalian penggalian ilmu yang lebih dalam itu di video ini. Karena nggak habis dibahas di sana ya. Secara teori, secara rumus memang bisa untuk menurunkan tegangan dengan video yang pernah saya tunjukin di channel Teknisi Digital. Tapi dalam prakteknya resistor yang punya kekuatan sebesar itu nggak ada gitu. Rata-rata resistor yang ukurannya 100 ohm, di video itu saya nunjukin resistor sebesar 100 ohm yang saya seri, yang bisa menurunkan tegangan 220 volt menjadi 110 volt. Kalau misalnya resistor 100 ohm itu kita pasang, saya yakin dia bakal kebakar gitu, karena terlalu kecil. Kalau misalnya resistor 100 ohm kita pasang resistor terus kita hidupkan, bakar nanti dia, nggak kuat dia nahan beban sebesar itu. Jadi yang paling kuat untuk menahan beban sebesar itu adalah rangkaian soft start ini menggunakan lampu bohlam. Jadi resistor itu kita ganti dengan lampu bohlam yang kita seri. Dan mungkin penjelasan saya kurang kalian pahami karena saya nggak menggunakan gambar dalam penjelasan ini. Untuk lebih jelasnya saya bakal lanjutin di video selanjutnya, karena di video selanjutnya saya bakal menggunakan gambar supaya kalian lebih paham gimana caranya merangkai seri lampu bohlam dan skema dari rangkaian soft start ini sendiri. Atau kalian bisa lihat video saya yang membahas tentang cara membuat rangkaian soft start. Di sana saya udah tunjukin gimana skemanya teman-teman. Semoga bermanfaat ya video ini, dan semoga kalian yang punya barang elektronik dari luar negeri yang pakai tegangan 110 volt masih bisa dipakai dengan cara menggunakan rangkaian penurun tegangan yang saya tunjukin barusan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.